Lilis, kenapa angka kekuasaan karyawan ini jeblok, Lilis? Lilis, kamu isi pakai pensil double atau 100? Itu murni hasil polling, Pak. Dano yang mulai kampanye, Pak. Shift sehat, manajemen manusiawi. Katanya tatanan shift lama, otoriter, ini kayak semacam revolusi kantor gitu, Pak. Rara, kayaknya sistem shift kita ini udah warisan hegemon kapitalisme. Seperti ini seharusnya harus diganti. Aku setuju sih ada perubahan, tapi jangan anarki ya. Nanti kita dikeluarin. Konsensus itu penting. Pantry Ruang Koalisi. Kita bentuk koalisi sistem kerja reformasi yang sejahtera. Kita bentuk sistem yang manusiawi. Kita tidak melawan Pak Bambang secara pribadi, tetapi sistemnya yang sudah usang. Mas Danu, saya ikut, asal absensinya bisa dari rumah. Kita pakai strategi kiri radikal, apapun sistem absen, rotasi direksi setiap 6 bulan, demokrasi total. Tapi kita juga harus tetap pakai kerangka legal ya. Jangan pakai kekerasan. Perjuangan di dalam suatu sistem bisa tetap efektif, asal kita semua harus konsisten. Rapat darurat. Saya dengar ada gerakan bawah tanah. Ini kantor, bukan majelis revolusi. Apapun yang kalian lakukan, ingat, tanpa legitimasi, kalian cuma pemberontak. Pak, ini bukan kudeta, tapi ini negosiasi. Kami ingin reformasi SIP, transparansi waktu, dan pengakuan struktural. Ini masih dalam kerangka hukum kantor. Hancurkan saja hal ini singgul tirani waktu, Pak. Jangan bawa kata tirani dulu, nanti polisi dan CCTV. Pak Bambang, jikalau mayoritas warga di kantor ini sudah tidak sepakat dengan sistem Bapak, menurut teori legitimasi, Bapak memang masih sah sebagai penguasa di sini secara formal. Tetapi Bapak akan kehilangan basis moral Bapak. Kamu kebanyakan baca buku politik, tapi ada benarnya sih. Saya cuma mau bilang satu hal ya. Jangan sampai yang dulunya koalisi berubah jadi kudeta. Saya masih simpan loh semua data-datanya. Seminggu kemudian. Kadang mempertahankan kekuasaan butuh konsensi. Saya tetap direktur, tapi sekarang dengan kopi saset 3-in-1. Ini bukan revolusi, Pak, tetapi ini kompromi setengah hati. Ini juga strategi sentris, yang penting bisa makan siang dengan tenang. Hari ke-7 PKL, demokrasi kantor bukan hanya tentang menggulingkan posisi bos, tapi bagaimana caranya menciptakan konsensus yang santai dan bisa sambil ngopi. Rara, masih nulis. PKL akan nyusun tesis negara. Ini, jadi aku lagi nulis catatan tentang revolusi kantor kemarin, Mbak. Ternyata perjuangan kita di kantor itu bisa mencerminkan dinamika yang di negara juga. Iya, di mana ada kekuasaan pasti ada yang dipertahanin. Atau mau diubah, tinggal ikutin caranya aja. Mau ikutin aturan atau lawan aturan. Betul, Mbak. Itu juga antara perbedaan ya, perjuangan antara kita membuat rezim atau kita merebut rezim. Yang satunya reformasi, yang satunya revolusi. Tapi ya, Ra, kalau misalnya nggak ada legitimasi, kekuasaan tuh jadi rapuh. Misal ya, kalau misalnya nggak cukup cuma sah secara struktur, harus ada konsensus warga juga. Makanya itu, Mbak, sebetulnya pembicaraan Pak Bambang waktu itu yang dia bisa kita sebut mengalah ya, dan ngasih kita kopi gratis, ngasih sistem absensi yang baru. Sebetulnya dia bukan kalah, tapi dia cerdas, Mbak. Dia itu ngasih kita dengan pengelolaan kamuflase politik yang baru, dengan menerapkan kompromi, tapi dia tetap pegang kendali penuh. Nah itu, nggak frontal tapi efektif. Di politik ya, Ra, nggak semuanya yang berubah benar-benar berubah loh. Iya, Mbak. Jadi kesimpulannya, perjuangan sosial politik itu nggak harus mesti pakai teriak-teriak ya. Kadang cukup pakai kopi aja sama strategi udah bisa. Setuju, politik negara, politik kantor, sama aja. Yang penting selagi ada kopi, kita damai semua. Perjuangan itu nggak selalu soal teriak dan angkat senjata. Kadang, strategi yang paling kuat justru tersembunyi di balik secangkir kopi dan senyuman. Kekuasaan bisa dipertahankan, bisa juga digulingkan tanpa suara, tapi dengan cerdik. Karena di balik dinamika si kecil kantor ada cerminan besar soal politik, legitimasi, dan demokrasi. Akhirnya, semua kembali ke satu hal. Siapa yang paham cara mainnya, dia yang bisa bertahan.